Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 dalam praktikum mesin learning akan mempresentasikan tugas kami, yang mana di sini kami mengambil judul analisis PTX-YZ menggunakan metode multiple linear regression. Oke, next. Oke, yang mana di kelompok 7 ini, yang pertama ada Gilang Martiansyah, selanjutnya ada Arsya Zahra, ada Marsyanda Putri, ada Rahmat Putra Aji, dan yang terakhir ada Kiwit Novitasari. Oke, next. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di slide pertamanya ini ada pendalangan yang dimana menjelaskan tentang PT XYZ adalah sebuah perusahaan beroperasi di sektor tertentu dan memiliki tujuan untuk memahami dan meningkatkan kinerjanya. Analisis kinerja keuangan perusahaan menjadi kunci dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis ini adalah regresi linear berganda. Tujuan dari laporan ini yaitu untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja sih yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan PT XYZ. Next. Nah, di slide berikutnya yaitu ada tujuan. Di sini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu bertujuan menerapkan teori linear regresi. Yang kedua, mampu menggunakan model linear regresi, terutama penerapan dengan menggunakan multiple linear regresi. Dan yang terakhir ada mampu menyelesaikan studi kasus terkait linear regresi. Next. Nah, dataset yang kami gunakan yaitu dataset yang ada dalam modul 2 yaitu PT XYZ yang dimana dataset ini berisi tentang atribut tentang promosi sejumlah barang dagangan di outlet yang berbeda di seluruh Indonesia dengan data sebanyak 5 baris dengan 7 kolom. Next selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami mengimport dataset yang digunakan, kemudian menampilkan dataset tersebut, di mana dapat dilihat pada layar bahwa ada 7 atribut dataset, lalu kami melakukan cleaning data untuk menghapus atribut yang tidak kami gunakan dengan cara df drop daerah axis 1, di mana nantinya kami akan menghapus kolom daerah serta isinya. Next. Selanjutnya, kami menampilkan korelasi atribut dengan heat map. Bisa dilihat pada layar bahwa jika semakin merah maka semakin besar korelasinya, dan sebaliknya jika semakin biru maka korelasinya semakin kecil. Dari hasil tersebut dapat didapat bahwa atribut promosi dengan penjualan memiliki korelasi yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini akan ditampilkan beberapa visualisasi data tentang antar hubungan beberapa atribut, yang mana yang pertama ada hubungan antar promosi dan penjual. Di sini terlihat bahwa hubungan antara promosi dan penjualan grafik menunjukkan adalah adanya hubungan yang positif, di mana scatter plotnya itu semakin besar nilainya akan semakin meninggi, sehingga dapat diartikan bagian promosi semakin tinggi promosinya maka penjualan juga semakin meningkat. Namun tanpa beberapa hal lain, ini juga memiliki faktor-faktor yang lain. Hubungan yang kedua yaitu hubungan antar outlet dan penjualan, yang mana hubungan antara outlet dan penjualan ini juga memiliki hubungan yang positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi outlet dan semakin tingginya outlet, maka penjualan beberapa produknya juga semakin meningkat. Selanjutnya, di sini ada hubungan antar laju penduduk dengan penjualan, yang mana di sini dijelaskan bahwa pada sumbu X ini terdapat penduduk, penjualan, dan sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah laju penduduk dan sumbu
Y-nya adalah penjualan. Dalam grafik ini dijelaskan bahwa korelasi antar keduanya ini positif, yang mana semakin tingginya laju penduduk, maka penjualan juga semakin tinggi. Dapat diartikan juga bahwa banyaknya penduduk mempengaruhi laju penjualan produk. Yang selanjutnya yaitu adalah hubungan antara income dan penjualan, yang mana di sini dijelaskan bahwa hubungan dari keduanya atau korelasi dari keduanya juga positif, yang dimana income akan semakin tinggi seiring berjalannya tinggi laju perjualan, sehingga apabila penjualannya tinggi, maka income yang didapatkan juga semakin tinggi. Selanjutnya yaitu ada antara pesaing dan penjualan. Di grafik ini dijelaskan bahwa sumbu X ini adalah pesaing dan sumbu Y ini adalah penjualan, yang mana korelasi di keduanya itu juga positif. Sehingga kita bisa melihat semakin tinggi banyaknya pesaing, maka juga semakin tinggi penjualan. Namun, hal ini tidak bisa kita patokan karena tingginya jualan juga banyaknya beberapa faktor lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh minta tolong tampilin ke faknya dulu. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke inti dari modul yang kita kerjakan ini, yaitu dari soal yang dimintakan kita nyari multiple linear regresi. Di sini kita ngebuat feature variabelnya dulu, x, y-nya. Dan yang dimana X itu kita menghapus kolom penjualan dan Y-nya itu menyimpan kolom penjualan dari data 7. Nah, data 7 itu tadi kita dari data dari abangnya, kita masukin ke Excel, lalu kita import sebagai SLSX untuk dibaca datanya. Sebenarnya bisa juga dengan cara lain, masukin satu-satu dengan matriks ya. Cuman kita pakainya pakai Excel buat nge-import modul. Nah, lalu kita nampilin nilai X sama nilai Y-nya. Nah, setiap di mana regresi pasti kita memisahin data buat data latih sama data uji, data tes sama data trade. Kita misahin dengan perbandingan 80/20, terus kita ngebuat modelnya, habis itu kita ngefit model. Terus kita cari nilai regresi dengan sintaks prediction sama dengan model .predict dari X test, dari testing data X, terus kita cari evaluasinya. Di sini terdapat MSE-nya nilainya 469 yang lumayan tinggi. Jadi kita perlu evaluasi dari model yang udah dibuat untuk melihat outlier-nya seperti apa dalam datanya. Boleh balik lagi ke PPT. Nah, di sini kita ngebuat box plot ya dengan Seaborn yang lebih kompleks daripada Matplotlib visualisasinya. Di sini terdapat penjualan, promosi, sama outlet menunjukkan distribusi data dalam bentuk kuartil. Sumbu X itu menunjukkan variabel independennya yang memiliki 6 kategori dengan tambahan laju penduduk, pesaing, dan income. Dan sumbu Y-nya itu nunjukin rentang nilai setiap variabel. Yang setiap variabel independennya tuh punya nilainya rentang 0 sampai 300. Di sini dapat terlihat lumayan tidak rata ya. Boleh lanjut lagi. Nah, garis-garis merah itu garis ideal yang sebenarnya untuk data, tapi data kita tuh ternyata di bawahnya, yang artinya data kita tuh terpaut jauh dari garis ideal yang mengakibatkan MSE-nya nilainya tinggi. Boleh lanjut lagi. Silahkan, Arsi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin tentang
grafik di atas. Nah, jadi berdasarkan keluaran kode di atas itu disajikan dalam bentuk plot ya teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa sumbu X-nya itu diberi label koefisien regresi dan sumbu Y-nya itu diberi label variabel independen. Nah, sumbu X ini memiliki rentang dari 10 hingga 4 dan sumbu Y memiliki 4 kategori nih. Ada income, pengeluaran, outlet, dan promosi. Nah, batang untuk income dan pengeluaran ini nih nilainya negatif, sedangkan batang untuk outlet dan promosi bernilai positif. Batang untuk pengeluaran adalah yang terpanjang, sedangkan batang untuk promosi adalah yang terpendek. Oke, next. Oke, jadi kita udah masuk kesimpulan. Jadi praktikum ini kami tuh melakukan analisis PT XYZ menggunakan metode regresi linear berganda, di mana metode ini itu digunakan untuk mengeksplorasi dan mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel independen. Hasil analisis termasuk visualisasi data seperti heat map, korelasi, scatter plots untuk masing-masing hubungan antar atribut, serta evaluasi model yang melibatkan perhitungan mean square error atau MSE dan mean absolute error MAE. Nah, hasil evaluasi model itu nunjukin bahwa MSE dan MAE cukup besar. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan belum optimal. Meskipun terdapat korelasi positif antara beberapa variabel independen dan laba bersih, hal ini tidak berarti bahwa perubahan pada variabel independen secara langsung menyebabkan perubahan pada laba bersih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.